Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu dari mata kuliah Filsafat Pendidikan yaitu Ibu Ulfa Agung Rianti MPD, dan yang kami hormati pula teman-teman mahasiswa STKIP Muhammadiyah PGSD 1D. Izinkan kami pada kesempatan kali ini dari kelompok 8, yaitu Nur Ali Ardiansyah, saya sendiri, Gina Junian Mulia, dan Saudara Asip, untuk sedikit membahas tentang aliran filsafat rekonstruksionisme. Sebelumnya, kita akan sedikit membahas tentang pengertian dari aliran filsafat rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu reconstruct, yang berarti penyusunan kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme ini dipelopori oleh George Kohn dan Herragh pada tahun 1930 yang bertujuan ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Sebenarnya rekonstruksionisme ini merupakan kelanjutan dari gerakan progresifme. Gerakan ini lahir didasari atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada pada saat sekarang ini. Dan mungkin untuk lebih jelasnya lagi silahkan dilihat makalah yang telah kami bagikan. Untuk selanjutnya ada beberapa tentunya tokoh-tokoh aliran rekonstruksionisme ini. Tentunya yang pertama penggagasnya itu sendiri, yaitu George Kohn dan Herragh pada tahun 1930 dengan bermaksud membangun masyarakat yang baru, masyarakat yang dipandang pantas dan adil. Ide gagasan mereka secara meluas dipengaruhi oleh pemikiran progresif Dewey. Dan selanjutnya ada beberapa prinsip aliran rekonstruksionisme ini. Yang pertama, prinsipnya yaitu masyarakat dunia sedang dalam kondisi krisis. Jika praktek-praktek yang ada sekarang tidak dibalik, maka peradaban yang kita kenal ini akan mengalami kehancuran. Kemudian, yang kedua, solusi efektif satu-satunya bagi persoalan-persoalan dunia kita adalah penciptaan sosial yang menjaga. Kerjasama dari semua bangsa adalah satu-satunya harapan bagi penduduk dunia yang berkembang terus, yang menghuni dunia dengan segala keterbatasan sumber daya alamnya. Yang ketiga, pendidikan formal dapat menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial. Sekolah-sekolah yang memfleksikan nilai-nilai sosial dominan menurut rekonstruksionisme hanya akan mengalihkan penyakit-penyakit politik, sosial, dan ekonomi yang sekarang menderita umat manusia. Sekolah dapat dan harus mengubah secara mendasar peran tradisionalnya dan menjadi sumber inovasi baru. Yang keempat, prinsip dari aliran rekonstruksionisme itu yaitu metode-metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumpu pada kecerdasan asali jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang paling valid bagi persoalan-persoalan umat manusia. Dan yang terakhir, yang kelima, jika pendidikan formal adalah bagian yang tak terpisahkan dari solusi sosial dalam krisis dunia sekarang, maka ia harus secara aktif mengerjakan perubahan sosial. Kemudian, pandangan rekonstruksionisme dan penerapannya di bidang pendidikan. Pandangan aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme ini terhadap pendidikan yaitu pertama, kita harus mengetahui pengertian dari filsafat, yang mana filsafat merupakan induk dari segala ilmu yang mencakup ilmu-ilmu khusus. Menurut pendapat Runes pada tahun 1971, bahwa filsafat adalah keterangan rasional tentang sesuatu yang merupakan prinsip umum
yang kenyataannya dapat dijelaskan dengan membedakan pengetahuan rasional dan pengetahuan empiris atau sains. Nah, ada beberapa teori-teori pendidikan dalam aliran filsafat rekonstruksionisme ini. Yang pertama, tujuan sekolah. Tujuan sekolah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sekolah-sekolah rekonstruksionis berfungsi sebagai lembaga utama yang melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Yang kedua, tugas sekolah-sekolah rekonstruksionis adalah mengembangkan insinyur-insinyur sosial, warga-warga negara yang mempunyai tujuan mengubah secara radikal wajah masyarakat masa kini. Yang ketiga, tujuan pendidikan yaitu adalah membangun kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global. Kemudian teori pendidikan rekonstruksionisme yang kedua yaitu metode pendidikan. Yang adalah analisis kritis terhadap kerusakan-kerusakan masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan programatik untuk perbaikan. Yang ketiga, teori pendidikan rekonstruksionisme bertujuan atau dalam tujuan pendidikan yaitu dalam kurikulum. Kurikulum berisi mata-mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat masa depan. Kebutuhan kurikulum banyak berisi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang menghadapi umat manusia. Struktur organisasi kurikulum terbentuk dari cabang-cabang ilmu sosial dan proses-proses penyelidikan ilmiah sebagai metode pemecahan masalah. Yang pertama, pelajar atau siswa, yang kedua pengajar, guru, dan guru harus terampil dalam membantu peserta didik menghadapi kontroversi dan perubahan. Menurut Bremelt, teori pendidikan rekonstruksionisme itu ada 5. Pertama, pendidikan harus dilaksanakan di sini dan sekarang. Yang kedua, masyarakat harus bantu. Masyarakat baru harus berada dalam kehidupan demokrasi sejati, di mana sumber dan lembaga utama dalam masyarakat dikontrol oleh warganya sendiri. Yang ketiga, anak, sekolah, dan pendidikan itu sendiri. Yang keempat, guru harus meyakini terhadap validitas dan urgensi dirinya. Yang kelima, cara dan tujuan pendidikan harus diubah kembali seluruhnya dengan tujuan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan krisis budaya dewasa ini. Dan yang keenam, meninjau kembali penyusunan kurikulum, isi pelajaran, metode yang dipakai, struktur administrasi, dan cara bagaimana guru dilatih. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang aliran filsafat rekonstruksionisme. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan kelompok 8, umumnya bagi kita semua. Sekali lagi mohon maaf kami haturkan kepada ibu dan teman-teman semuanya, dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya kepada dosen yang telah membimbing kami, yaitu Ibu Ulfa Agung Rianti MPD. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.